Mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Sebelum semua terjadi karena kehendak ilahi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ikano dari Delegasi SMA Negeri 1 Telaga yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran definisi, filosofi, teoritis, dan mekanisme solusi. Sebelum saya melangkah jauh ke dalam bahtera argumentasi saya, izinkanlah saya untuk menduduki mosi kita pada kali ini, yakni dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Nah, berangkat dari definisi yang akan saya hadirkan, yaitu orang tua adalah orang yang lebih tua atau yang lebih dituakan, terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya. Karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anak-anaknya, sehingga orang tua lebih berperan tentang semua kegiatan yang diikuti oleh anak-anaknya. Dan kemudian definisi dari seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan sebagainya. Dan tentunya orang yang baru bergeliat di dalam dunia seni tidak boleh dipaksakan untuk dia menjadi lebih dari kemampuan sebelumnya. Karena orang yang baru join di dalam bidang seni yang pastinya belum memiliki kehalusan dan keindahan di dalam bakatnya. Yang ketiga, kewajiban. Kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dengan baik. Tentu saja betul dengan orang tua yang harus memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan bakat anaknya. Tetapi apakah kita lupa dengan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, Dewan Juri yang terhormat, sehingga orang tua tidak dapat memaksimalkan waktunya untuk mendorong atau memaksimalkan bakat dari anaknya. Dan yang kedua hambatan dari memaksimalkan bakat anak-anaknya, yaitu akademi anak tersebut akan terganggu karena dengan memaksimalkan bakat dari anak tersebut, sehingga dia akan lebih terfokuskan ke dalam bakat seni tersebut, sehingga akademinya akan dilupakan atau diabaikan. Yang ketiga yaitu masalah dari kewajiban ini, yaitu tentang biaya. Tentunya anak yang sudah mengikuti kegiatan dalam bidang seni seharusnya disupport dengan biaya. Tetapi biaya tersebut saya rasa cukup sangat menguras kantong, karena tergantung dari hobi anaknya. Kalau hobinya bermain gitar, ya harus memerlukan gitar. Kalau hobinya bermain biola, ya seharusnya harus diberikan orang tuanya biola. Dan yang keempat, dan selanjutnya anaknya akan stres karena dengan dorongan dari orang tua, anaknya akan bingung apakah memilih sekolah atau memilih yang orang tua mau, Dewan Juri yang terhormat, sehingga dapat menimbulkan anak itu menjadi depresi, sehingga anak tersebut tidak melaksanakan kegiatannya secara biasa. Dan ada beberapa artis yang mengalami depresi akibat terobsesi dengan bidang seni tersebut, yaitu Aliando Syarif. Beliau mengalami OCD ekstrim. OCD itu singkatan dari obsessive compulsive disorder, yang mengakibatkan gangguan mental akibat terobsesif. Dan seharusnya pemerintah itu harus lebih mendukung lagi kepada anak-anak yang memiliki potensi, karena dengan hambatan-hambatan yang tadi yang saya jelaskan, anak tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bisa mendorong kemauannya sendiri untuk meningkatkan bakatnya.
Karena apabila pemerintah mensubsidi atau memberikan biaya untuk anak-anak yang memiliki bakat tersebut, anak-anak akan lebih fokus dan tidak memikirkan biaya atau alat-alat yang diperlukan karena sudah disiapkan oleh pemerintah. Seharusnya begitu. Pemerintah yang menyiapkannya, bukan hanya dari orang tua, karena orang tua sudah merelakan anaknya untuk mengikuti dari berbagai kegiatan. Dan seharusnya di setiap daerah harus memiliki sanggar seni, yaitu dengan ketika kita masuk di dalam seni tersebut, kita akan diberikan pelajaran oleh guru-guru yang tentunya sudah dibayar oleh pemerintah. Dan guru-guru tersebut antara lain guru seni yang mengajari kita tentang alat musik, ataupun seni-seni tentang tarian atau tarian daerah. Karena mengingat Indonesia adalah negara-negara yang memiliki kebudayaan dan tradisi yang sangat banyak di daerah masing-masing tentunya. Dan itulah pendapat dan argumentasi dari saya. Sekian, bila ada salah kata, sekian dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.